Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Wa tafillah. Pada malam hari ini kita kembali lagi dalam majelis ilmu yang kita akan melanjutkan tentang kisah-kisah para nabi yang sampai kita di penjelasan tentang Baitul Atiq ya. Ya kemarin sudah dibahas surah Al-Hajj ya. Al-Hajj ayat 26 sampai 27 ya. Yang menerangkan bahwasanya Allah firman wa idh bawwa'na li Ibrahima makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhirul baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud wa adzin fin nasi bil haji ya'tu karijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau persekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang ruku dan orang-orang yang sujud. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji ya. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Dan juga di ayat yang lain surah Al-Imran 96 97 ya. Ngafan agak sarak ini ya. Inna awwala baitim wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah ya. Itu Mekah ya maksudnya. Ini sebutan dahulu ya, itu Bakkah. Ini bisa dilihat sini ada indeksnya ya. Itu kata Ahlul Kitab ya. Di antaranya mengatakan bahwa rumah ibadah yang dibangun pertama itu berada di Baitul Maqdis. Karena itu Allah membantah perkataan Ahlul Kitab itu ya.
bahwasanya yang pertama adalah yang di Mekah ya, Masjidil Haram ya. Nah itu ya, bagaimana fondasi-fondasinya itu sudah disempurnakan juga ya, sampai sekarang ya diperbaiki, diperbagus tuh ya. Itulah bagaimana penghargaan tuh ya tempat ibadah ya, rumah Allah ya. Karena itu disebutkan pula Allah Ta'ala menyebutkan kisah hambanya, Rasulnya, pilihannya, kekasihnya, imam bagi orang-orang yang lurus, serta bapak para nabi, yaitu Ibrahim. Jadi Ibrahim itu punya banyak sebutan ya. Pastilah itu hambanya ya, hamba. Kemudian Rasul itu pastilah. Tapi ada yang merupakan kelebihan lain ya, selain hambanya, Rasulnya, yaitu beliau juga adalah pilihannya gitu. Dan Khalilullah ya, kekasihnya, serta imam. Jadi beliau juga adalah seorang imam gitu ya, bagi pengikutnya. Karena itu kan kalau kita bersalawat juga masuk juga kan salawat atas Ibrahim dan keluarganya gitu. Ini menjelaskan betapa mulianya kedudukan Ibrahim di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya ia telah membangun Baitul Atiq, yaitu Ka'bah ya, yang merupakan masjid pertama yang dibangun di muka bumi ini. Jadi yang pertama itu adalah Ka'bah gitu. Sebutan yang lainnya adalah Baitul Atiq ya. Yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala telah menentukan tempatnya, yakni dia telah membimbing yang dia telah membimbing dan menunjukkan letaknya kepada Ibrahim ya. Nah itu bisa dilihat nanti ya keterangannya di tafsir-tafsir itu ya. Kemudian kata Ibnu Katsir juga yang telah kami riwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, bahwasanya Allah Ta'ala telah membimbing Ibrahim dengan wahyu yang berasal darinya. Telah kami sebutkan berkaitan dengan permulaan penciptaan langit, bahwasanya Ka'bah berhadapan langsung dengan Baitul Ma'mur ya. Kalau Baitul Ma'mur wasaqfil marfu' itu ya, dalam surah At-Tur itu ya. Maka sekiranya Baitul Ma'mur itu jatuh, niscaya akan mengenai tepat di atas Ka'bah. Demikian halnya dengan tempat-tempat peribadahan yang ada di ketujuh langit ya. Itu juga disebut namanya ya, sebagaimana yang diungkapkan oleh sebagian salaf, bahwasanya setiap langit terdapat sebuah rumah yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi setiap langit itu punya rumah tuh. Ini kita di langit pertama ya, itu kurang lebih ya. Itu ada Masjidil Haram tuh ya.
Ada juga nanti Baitul Ma'mur tuh ya. Allah alam, di sini belum dijelaskan di langit yang mana ya. Yang jelas itu tempat ibadahnya malaikat. Jadi malaikat itu bergantian. Adanya kan banyak ya itu malaikat itu. Iya. Apanya? Itu mah cuma nama-nama aja sama tugas tuh ya. Tidak mesti 10 malaikat itu. Karena kan ada malaikat yang lain. Malaikat penjaga gunung gitu kan. Malaikat Zabaniyah gitu ya. Terus apalagi ya, ada Harut wa Marut gitu kan. Itu malaikat yang tidak disebutkan dari yang 10 itu gitu. Jadi ya nggak mesti sebenarnya kan. Iya. Cuman emang kurang tahu itu dari mana gitu ya. Dan yang saya ketahui malaikat itu ya kita tidak bisa menghitungnya. Jadi jelas bagaimana agungnya Baitul Ma'mur juga ya. Bentuknya itu seperti Ka'bah yang digunakan oleh penduduk bumi untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah Ta'ala memerintahkan Ibrahim untuk membangun sebuah rumah yang digunakan penduduk bumi untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana halnya tempat-tempat ibadah yang digunakan oleh para malaikat untuk beribadah padanya ya, yaitu Baitul Ma'mur. Itu di langit tuh ya. Maka Allah Ta'ala menunjukkan tempat yang akan digunakan untuk membangun rumah tersebut yang telah disiapkan sejak penciptaan langit dan bumi. Disebutkan dalam Sahihain ya, maksudnya Bukhari Muslim ya, sesungguhnya tanah ini telah dijadikan tanah haram oleh Allah. Haram itu dimuliakan ya. Sejak hari penciptaan langit dan bumi. Tanah ini adalah tanah yang telah diharamkan oleh Allah hingga hari kiamat. Nah, sini ada sebutan kenapa disebut tanah haram ya, itu kan dimuliakan tuh ya. Itu bagian dari sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim tuh ya. Karena itu tidak tertera dalam hadis yang sahih dari Rasulullah yang menunjukkan bahwa Baitul Atiq telah dibangun sebelum masa Ibrahim. Adapun bagi orang-orang yang berpegang pada pendapat bahwa Baitullah telah dibangun sebelum masa Ibrahim nih, kata Ibnu Katsir ya, itu dengan dasar ayatnya itu adalah makanal baiti ya, makanal baiti, di tempat Baitullah. Maka sesungguhnya dalil tersebut tidaklah kuat dan tidak zahir ya. Jadi ada sanadnya dan juga ada letter-letternya, itu matannya gitu ya. Tidak zahir kata Ibnu Katsir. Sebab yang dimaksud oleh ayat itu adalah bahwasanya tempat Baitullah itu telah ditentukan berdasarkan ilmu Allah ya. Telah jadi ketentuan ya, konsensus ya. Tempatnya diagungkan oleh para nabi sejak Nabi Adam hingga masa Ibrahim. Telah disebutkan bahwa Adam membuat kubah ya di tempat tersebut
para malaikat berkata kepadanya, kami telah melaksanakan tawaf mengelilingi Baitullah sebelummu. Bahtera Nuh mengelilingi Baitullah selama 40 hari. Tuh, 40 hari mengelilingi ya. Itu Baitul perahu ya, bahteranya Nabi Nuh itu ya. Jadi itu musibah banjir itu ya, hujan itu 40 hari itu. Kebayang ya. Ya, hampir seluruh bumi itu tenggelam ya. Habis ya. Anaknya aja ikut. Iya, anaknya kan Kanan ikut tenggelam juga. Istrinya. Iya. Jadi perahu Nuh juga mengelilingi Baitullah dan termasuk pula lain sebagainya ya. Namun semua kabar itu adalah ternyata Israiliyat ya, dari Bani Israel. Wallahu alam. Telah kita tetapkan bahwa semua kabar dari Bani Israel itu tidak semua kita terima ya, tidak semua kita percaya, atau tidak semua kita juga dustakan. Maka kita tidak dapat menjadikannya hujah gitu ya. Namun bila kabar-kabar tersebut bertentangan dengan kebenaran, maka hal itu adalah tertolak. Nah, itu ayat 96 penjelasannya. Itu juga disebutkan, yakni rumah yang mula-mula dibangun untuk segenap manusia untuk mendapatkan barokah dan hidayah adalah Baitullah yang ada di Makkah. Ada yang mengatakan Mekah juga. Ada yang mengatakan tempat berdirinya Ka'bah. Itu ya. Itu ini kita perjelas saja ya di kesempatan yang lain ya. Wa'alafu minkum, barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.